Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini kita akan membahas kumpul sejenak tentang masalah hal yang penting, tema yang penting, keberuntungan untuk orang-orang yang dianggap asing, atau istilah kita al-ghuraba. Kita perlu tahu ketika Nabi kita Muhammad SAW datang membawa risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi datang kepada orang-orang di zaman jahiliyah, kaum jahiliyah itu bermula dari keterasingan. Dan Islam akan juga berakhir di akhir zaman dalam kondisi asing. Dan ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu mulai dengan dianggap asing. Makanya Nabi dimusuhi, Nabi dicela, Nabi dicerca, direndahkan. Kenapa? Karena seorang diri yang mendengarkan dakwah Nabi itu enggak banyak. Bahkan di zaman fase Mekah 13 tahun yang ngikuti Nabi enggak banyak. Masya Allah. Nabi dimusuhi. Tapi Nabi kabarkan ketika Islam awalnya asing, tiba-tiba jadi apa? Jadi banyak, Masya Allah. Dan keterasingan itu mulai hilang. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa sayaudu ghariban kama bada. Di akhir zaman kita lah sekarang, Masya Allah, akan kembali apa? Asing. Terus gimana kondisinya? Kata Nabi kita SAW, fatuba lil ghuraba, enggak apa-apa dianggap asing. Maka beruntunglah mereka-mereka yang dianggap asing. Kenapa? Karena kita dianggap asing, Nabi pun dianggap apa? Asing. Berarti kita sama dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam ghurbah, dalam keterasingan. Makanya Pak, kadang-kadang kita ini berdakwah, ya Allah kok berat banget ya ujiannya, Masya Allah. Itu biasa, kita ini belum ada apa-apanya merasakan cobaan yang Nabi rasakan. Pak, Masya Allah, kita ini mentok-mentoknya paling dibilang Wahabi. Mentok-mentoknya sudah, nggak ada yang lain. Paling pun ya paling dibilang engkau nih jahil, dibilang orang bodoh lah dan sebagainya. Itu mentok-mentoknya. Nabi itu Pak diincer kepala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, darah Nabi ditumpaskan, gigi beliau itu tanggal patah, kepala Nabi SAW itu bocor, Masya Allah. Yang masuk bukan anak panah, tombak ramah itu masuk ke apa? Mulut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama ketika menafsirkan fatuba lil ghuraba, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Keberuntungan apa yang kita dapatkan? Bukan cuma beruntung di dunia, enggak. Al jannah, kata Ibnu Qayyim. Pahala keberuntungan yang kita dapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak gampang untuk bisa bertahan di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi Pak, banyak orang-orang akhirnya rontok sendiri, enggak tahan dihina, enggak tahan dimaki. Jangan dikira Pak jalan dakwah ini semua jalan yang penuh dengan senyuman. Enggak, berat-berat. Antum lihat ustadz-ustadznya kok senyum-senyum aja, imannya yang tinggi. Kita lihat Nabi dicerca, dimaki, kenapa Nabi masih senyum? Bahkan manusia yang paling sering senyum siapa? Rasulullah SAW. Nabi pernah bermuka masam, pernah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, abasa wa tawalla. Selebihnya Nabi senyum semua, Masya Allah. Kenapa Nabi dengan segala ujian yang Nabi masih bisa senyum? Imannya beda. Beliau tuh imannya iman baja,
Iman kita itu iman kerupuk seblak. Udahlah kerupuk apa? Seblak, masuk air sedikit langsung apa? Masya Allah, layu. Itu iman kita. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ditekan-tekan, nggak bisa, Pak. Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Makanya al-ghuraba itu nggak sembarang orang. Al-ghuraba itu nggak sembarang orang. Bisa nggak kita bertahan nih sebagai ghuraba? Dan apa sih kriteria ghuraba yang dianggap asing? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka yang bisa memperbaiki segala apa saja yang sudah rusak di kalangan manusia. Pak, Masya Allah, nahi mungkar itu nggak gampang. Nahi mungkar itu pasti dimusuhin. Pasti apa? Dimusuhin. Amar ma'ruf, Pak, masih enak, Pak. Nyuruh orang sholat gampang, nyuruh orang nyembah Allah gampang. Coba ngelarang syirik, rame, Masya Allah. Tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, al-ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang yang dianggap asing, yang beruntung adalah mereka yang mau memperbaiki lantang lo ya, kesalahan-kesalahan yang ada di manusia. Ada nih sebuah hal kesalahan yang harus diluruskan, luruskan. Konsekuensinya dihina, konsekuensinya dimaki. Gimana telinga kita itu bisa tebal? Makanya anak katakan, antum berdakwah nih jangan bawa perasaan. Dakwah tuh jangan bawa apa? Perasaan. Jadikan kita ini sikapnya taghaful, tajahul. Itu orang-orang dianggap asing. Nggak suka baperan. Apa? Baper atau kepo. Apa sih yang orang bicarakan tentang ana? Aduh, nggak usah banget. Nggak gitu Nabi kita SAW. Orang mau ngomongin Nabi, orang mau cerca Nabi, nggak urusan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah kepo. Mereka gibahin apa tentang ana? Gitu. Nggak usah. Kita tahu mereka gibahin kita, nggak apa-apa. Semoga Allah ampunkan kesalahan mereka. Itu Pak cara yang paling ampuh untuk kita nggak stres. Itu ampuh banget. Dan ternyata faktanya Pak, kita dihinakan, Allah nggak rendahkan kok. Apakah Nabi rendah ketika Nabi dihinakan? Enggak. Apa kata Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Justru kami angkat engkau wahai Muhammad sehingga engkau selalu disebut nama engkau. Masya Allah, disebut terus sampai detik ini. Dihinakan. Ternyata dengan penghinaan yang di mana-mana itu, nama Nabi makin apa? Terangkat Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin dikhawatirkan wujudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata beliau, jadi mereka-mereka yang berani lantang untuk memperbaiki kesalahan yang ada di kalangan masyarakat awam, mim ba'di min sunnati, setelah saya sudah meninggal. Nabi udah meninggal belum? Sudah. Kita inilah sekarang ghuraba nih, min sunnati. Mereka luruskan dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, dakwah sunnah ini nggak gampang. Tidak gampang sama sekali. Makanya ghuraba disebutkan dalam riwayat yang lain adalah orang saleh di tengah mayoritas yang buruk. Sekarang nih Pak, kalau antum mau tahu mana minoritas mana mayoritas, lihat sekarang mayoritas kita ini orang baik atau orang buruk. Lihat aja. Salat jamaah lebih banyak yang di masjid atau luar masjid? Luar masjid. Orang yang sholat lebih banyak yang sholat atau enggak sholat? Enggak sholat. Sekarang nih hari apa? Libur. Lebih banyak yang di masjid atau di mall? Di mall. Antum udah tahu itu mana mayoritasnya yang baik ataukah buruk. Selesai. Terus gimana? Ini kesempatan kita untuk menjadi ghuraba. Kita tetap bertahan saleh. Nabi kita Muhammad SAW itu hidup di tengah posisi orang-orang jahiliyah. Nggak usah jauh-jauh, banyak yang berzina, banyak yang main judi, banyak minum khamar, banyak yang bunuh anak perempuan. Ketika lahir anak perempuan dia bunuh, na'udzubillah. Pernahkah Nabi berzina? Mustahil, nggak pernah. Pernahkah Nabi minum khamar? Setetes pun nggak pernah tersentuh. Bahkan ditawarkan antara susu dengan khamar, Nabi pilih mana? Susu. Pak, kita ini banyak jahiliyah, nggak usah jauh-jauh. Apa kata Jibril?
Law ikhtartal khamra huwat ummatuk, wahai Muhammad, kalau engkau pilih ternyata adalah khamar, umat engkau akan apa? Binasa. Sekarang kita kalau disuguhkan antara beras sama rokok, pilih mana? Kita pilih itu, habis orang di bawah kita. Itu jahiliyahnya kita, Pak. Jadi jangan dikira jahiliyah itu cuma zaman jahiliyah. Enggak. Kadang-kadang jahiliyah itu ada di kita. Pak, kata mereka, rapopo ramakan, sing penting ngudut. Kan gitu kata mereka. Ada bukan orang Jawa ya. Cuman gitulah kira-kira ala kulli hal actionnya, Masya Allah. Tapi itu terjadi. Jahiliyah ada. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu bertahan. Ini mic-nya habis baterai atau gimana? Hah? Kayaknya Taib. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu bertahan untuk menjadi orang apa? Soleh. Sampai bunuh anak perempuan. Masya Allah, nggak usah jauh-jauh. Nabi itu banyak nggak anak perempuannya? Banyak. Nabi itu lebih banyak anak perempuan dibandingkan anak apa? Laki-laki. Di situ ada Ummu Kulthum, ada Ruqayyah, ada Fatimah. Ini Nabi punya anak perempuan. Pernah nggak bunuh anaknya? Mustahil. Di zaman itu banyak orang-orang bunuh anak perempuannya. Nabi ada anak laki-laki, ada Al-Qasim, ada Abdullah. Nabi SAW, Ibrahim, Nabi berharap ini anaknya itu tumbuh besar laki-laki. Ternyata yang meninggal ketika masih kecil, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Memang dipaksa oleh Allah meninggal anak laki-lakinya. Yang tumbuh besar bukan laki-laki tapi apa? Perempuan. Bayangkan sabarnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertahan soleh ini nggak gampang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu ketika menjaga kesolehannya, beliau berangkat ke gua Hira. Ke gua apa? Hira, untuk mempertahankan kesolehannya. Apa kata Nabi kita SAW? Mereka ghuraba, unasun salihun fi unasin su'in. Unasun salihun, mereka adalah manusia-manusia saleh fi unasi su'in, yang ada di tengah-tengah kumpulan manusia yang buruk, katsir, yang jumlah mereka ada banyak. Man ya'sihim aktsar mimma yuti'uhum, ternyata mereka yang mendurhakai lebih banyak dibandingkan mereka yang taat. Fakta sekarang, antum cari aja orang lebih banyak maksiatnya atau lebih banyak taatnya? Maksiat. Sudah, itu kita bisa apa? Bisa tahu. Maka pertahankan kesolehan kita, dan bahkan bukan cuma soleh, udahlah soleh ditambahkan lagi dengan apa? Memperbaiki umat. Taib. Dan ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan jumlah orang yang bersyukur di tengah-tengah orang yang kufur itu tidak banyak yang bersyukurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang apa? Bersyukur, sangat sedikit. Pak, yang sholat subuh berapa banyak? Bandingkan yang tidur. Ini kalau subuh full enggak? Aslinya kalau dikumpulkan semua laki-laki di sini, full enggak masjidnya harusnya? Wainal bakun, mana sisanya? Ini bukti, Pak. Kita enggak menghinakan mereka, enggak, sama sekali enggak, Pak. Tugas kita itu cuman ngajak mereka agar dekat ke mana? Masjid. Tapi biasanya ngajak itu yang harus kita pasang telinga kita dengan sebaik mungkin agar kita tidak bawa apa? Perasaan. Iyalah Pak, pasti cobaan itu ada. Kita belum merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum yang perlu kita ketahui, Masya Allah, Fudail ibn Iyad itu pernah mengucapkan sebuah ucapan yang bagus banget. Beliau katakan, alaika bitariqil huda, engkau wajib pegang jalan hidayah petunjuk Allah. Wa in qallas salikun, walaupun jumlah kalian yang menempuh jalan hidayah itu enggak banyak, cuman sedikit, enggak apa-apa. Kawannya sedikit enggak apa-apa. Wa iyyaka wa turuqad dalalah, hati-hati engkau dari jalan-jalan yang menyimpang. Wala taghtarra bi kathratil halikin, jangan tertipu dengan mereka-mereka yang jumlahnya banyak. Karena biasanya orang itu lebih suka ngikuti hawa nafsu. Rata-rata manusia, bahkan disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, inna nafsa la ammaratun bisu,
Sesungguhnya jiwa manusia itu sering sekali memerintahkan hal-hal yang apa? Yang buruk. Makanya kata Fudail ibn Iyad, wala taghtarra bi kathratil halikin. Hati-hati jali jalan-jalan yang menyimpang. Walaupun jumlah mereka apa? Banyak. Jumlah yang memegang jalan sunnah itu enggak banyak, tapi enggak apa, itu yang kalian pegang. Patokannya berarti bukan nominal, tapi apa? Jalan hidayah. Qala Allah, qala Rasul. Kalaupun banyak jumlahnya, kita nggak bisa bangga. Untuk apa bangga dengan jumlah? Patokannya itu bukan nominal. Ustaz, alhamdulillah jumlah jamaah kita banyak. Enggak itu yang kita cari. Bukan itu. Konsisten enggak ini kajian berjalan? Konsisten enggak ini istiqomah salatnya? Jumlah banyak-banyakan itu cuman kelebihan saja, fadlun minallah. Wa illa aslinya bukan pengikut yang kita cari. Pak, kalau yang kita cari nominal pengikut jamaah, orang yang paling rugi Nabi Nuh alaihi salam. Siapa? Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah, pengikutnya cuma berapa? Thamanuna insanan, kata Ibnu Abbas. Cuma 80. Di sini yang ngaji, Pak, Masya Allah, lebih dari 80. Kalah siapa Nabi? Nabi Nuh 950 tahun. Cuma terkumpul berapa? 80. Tapi ternyata Nabi Nuh adalah termasuk Nabi yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jal. Karena termasuk ulul azmi minar Rusul. Nabi terbaik, pengikutnya nggak banyak. Alaihi salam. Berarti patokannya itu bukan nominal. Jadi kita ini nggak usah banyak-banyakan jamaah, nggak usah. Tapi bisa nggak konsisten di atas apa? Jalan-jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, sedikit biarkan. Banyak jangan sombong, jangan merasa wah, enggak usah. Nyantai aja kita bismillah, yang penting kita terus apa? Berjalan. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian Masya Allah disebutkan karakteristik al-ghuraba, mereka-mereka yang dianggap asing adalah mereka yang bersabar di atas sunnah walaupun seorang diri. Anda katakan berapa orang? Seorang diri. Ini cobaannya berat, Pak, kalau lagi seorang. Bahkan Masya Allah, ulama salaf kita zaman dahulu pernah nangis ketika mimpi gigi beliau mulai tanggal satu persatu. Mimpi beliau tanggal 1, tanggal 1, tanggal 1, tanggal 1. Beliau nafsirkan mimpinya itu seakan-akan kawan-kawan beliau tuh mulai hilang. Karena memang hadis Nabi SAW, addu alaiha bin nawajid, gigit sunnah Nabi dengan apa? Gigi geraham sekuat-kuatnya. Tapi banyak yang tanggal nih satu persatu. Takwil mimpi beliau, tafsir mimpi beliau, kayaknya ini banyak ulama-ulama yang sudah meninggal. Beliau nggak tahu. Akhirnya beliau kirim surat. Apa kabar ulama fulan di Baghdad? Apa kabar ulama fulan di Mesir? Apa kabar ulama fulan di Syam? Dikirim satu persatu, Masya Allah. Ternyata fulan yang di Baghdad meninggal, fulan yang di Mesir meninggal, fulan yang di Syam meninggal. Ini mereka ulama-ulama yang kuat akidahnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ beliau baru nangis. Beliau berarti dakwah seorang diri. Jadi beban-beban itu ada di pundak beliau semuanya. Nangis langsung beliau, Masya Allah. Kawan-kawannya sudah banyak apa? Meninggal. Cerita ini Masya Allah diceritakan oleh salah seorang syekh ahli hadis muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau ceritakan tentang ini, beliau juga nangis, Masya Allah. Karena memang fakta terjadi. Para ulama masyayikh itu udah banyak meninggal. Antum sekarang cari, Pak, masyayikh itu udah banyak banget meninggal. Yang terakhir ini Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah meninggal. Syekh Saleh Al-Luhaidan sebelumnya juga meninggal. Para ulama masyayikh yang kita butuhkan ilmu-ilmu mereka banyak meninggal. Ustadz pun juga sama, Pak. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur, kita tuh berharap mereka-mereka ini umurnya panjang, yang dakwah tauhidnya kencang, udah meninggal mereka rahimahullah. Kita ini berharap ya Allah seandainya beliau masih hidup, kita tuh bisa bersandar di pundak beliau gitu. Karena kita ini kesabaran kita nggak seperti beliau. Beliau bangun masjid habis, dijatuhkan, dimusuhi, kajian beliau mungkin diusir, pindah sana pindah sini, Masya Allah. Beliau keluarkan harta beliau untuk dakwah, untuk menyebarkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahkan berharap seandainya umur beliau ini panjang gitu kan. Karena memang kita ini pundak kita nggak sekuat pundak mereka, punggung kita nggak sekuat punggung mereka, Masya Allah. Ustadz Yazid misalnya rahimahullah, itu Pak, Masya Allah ya, musibah terberat bagi kita kehilangan mereka gitu, satu persatu, Masya Allah.
Dan kita ini pundak kita lemah, apalagi anak masih kecil gitu, masih hitungan muda banget gitu, junior gitu. Aduh Pak, kadang-kadang lemah gitu. Oke, Masya Allah ya. Ghuraba itu memang harus bersabar walaupun jumlahnya satu orang. Tapi itu yang bukan kita cari. Bisa nggak kita istiqomah nih? Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan isbir nafsaka ala sunnah. Kalau engkau memang mau bertahan atas sunnah, sabarkan diri engkau. Kalau nggak sabar nggak akan bisa. Waqif haitsu waqafal qaum. Engkau harus berani berhadapan dengan kaum engkau. Jangan nggak berani sampaikan al-haq wal haqqu ahaqqu ayyuttaba. Dan kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikuti. Nggak ada masalah dimusuhi. Dan bahkan Masya Allah, ada sedikit cerita. Nabi kita Muhammad SAW ketika hendak berhijrah, jadi ketika kasus hijrah, sebelumnya itu ada namanya kasus Bai'at Aqabah. Bai'at apa? Aqabah. Bai'at Aqabah yang pertama sama Bai'at Aqabah yang kedua. Ini Bai'at Aqabah kedua, Abbas ibn Abdul Muttalib belum masuk Islam. Orang-orang Yathrib datang di musim haji. Orang muslimnya datang, orang musyriknya juga datang, karena di zaman itu orang non muslim pun juga melaksanakan ibadah apa? Haji dengan syariat mereka gitu. Islam juga sama. Nah, orang-orang dari Yathrib ini orang-orang Madinah, datang ke mana? Ke Mekah. Mereka pasang tenda di Mina, di Aqabah. Kumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Abbas belum masuk Islam. Abbas ketika datang ini, lagi rapat nih. Jadi ada Nabi SAW, ada Abbas, ada orang-orang apa? Khazraj dan juga 2 orang dari Aus. Datang mau membaiat Nabi kita Muhammad SAW, mau membuat janji setia gitu. Yang pertama kali buka rapat itu Abbas ibn Abdul Muttalib. Apa kata Abbas ibn Abdul Muttalib? Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la zala fi izzin min qaumihi wa mana'a fi baladihi. Ini si Muhammad keponakan saya. Dia masih disungkani oleh masyarakatnya dan dia masih dilindungi di negara dia. Fa'idha antum ra'aitum annakum wafuna lahu fakhudhu wa illa fala. Kalau kalian bisa setia nih sama Muhammad, silahkan ambil ke Madinah. Tapi kalau kalian nggak bisa setia, tinggalkan dia sendiri bersama saya di sini. Kenapa? Abbas pun masih kafir ketika itu, belum masuk Islam. Abbas tahu konsekuensi yang namanya dakwah itu pasti dimusuhi oleh apa? Orang. Nanti jangan sampai kalian dimusuhi oleh orang, kalian serahkan si Muhammad ke musuh kalian. Ada nggak orang kayak gitu, Pak? Pak, sekarang kita semangat awal-awalnya bangun masjid, bangun lembaga pendidikan, tengah-tengah ustadznya pula yang dikorbankan. Itu ada, Pak. Ini Abbas udah katakan nih, kalau kalian bisa setia, ambil ke Madinah. Tapi kalau kalian nggak bisa setia kepada Nabi Muhammad SAW, jangan diambil. Biarkan saya yang lindungi dia, biarkan saya yang membantu dia. As'ad ibn Zurarah katakan, ya Rasulullah, nuridu sidqa wal wafa. Yang kami inginkan kejujuran, kami nggak akan dusta kepada engkau. Kami setia sampai kami meninggal. Apa kata As'ad ibn Zurarah? Fa idza kana Allah yuzhiruna, kalau Allah jadikan kita ini unggul di seluruh manusia dan kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa hal anta raji'un ila qaumika wa tad'una? Apakah engkau akan tinggalkan kami dan engkau akan kembali ke kaum engkau? Apa kata Rasulullah? La. Ad-dam al-hadam. Uharib man harabtum wa usalim man salamtum. Enggak. Saya enggak akan kembali kepada kaum saya. Darah balas darah, kehancuran balas kehancuran. Aku perangi orang yang kalian perangi dan aku lindungi orang yang kalian lindungi. Masya Allah. Ini kesetiaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, nggak usah jauh-jauh. Nabi di akhir hayatnya meninggal di Mekah atau Madinah? Madinah. Padahal sebelum Nabi meninggal terjadi nggak Fathu Mekah? Terjadi Fathu Mekah, nih Mekah ditaklukkan. Dengan hebatnya kaum muslimin, tidak ada peperangan. Nabi maafkan semuanya. Apa kata Nabi? Man dakhala fi dari Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk ke tempatnya Abu Sufyan, rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Berbondong-bondong mereka masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Bahkan Abu Sufyan pun masuk apa? Islam. Masya Allah. Nabi SAW itu udah taklukkan Mekah, tapi Nabi ingat dengan janji yang lama. Setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW nggak kembali ke Mekah, padahal aslinya bisa nggak Nabi tinggal di Mekah ketika itu? Bisa, karena Nabi lebih cinta Mekah dibandingkan Madinah. Naam, sahih. Bahkan kata Nabi, innaki la ahabbul biladi ilai, wahai Mekah, engkau tempat yang paling saya cintai. Ini ketika sebelum hijrah. Apa kata Nabi? Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki, seandainya kaum engkau nggak ngusir saya nggak akan keluar dari engkau. Karena tempat yang paling Nabi cinta itu Mekah, tempat kelahirannya gitu, sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ingat janji setia Nabi yang lama. Nabi tetap kemana? Ke Madinah. Pak, masya Allah ya. Akhirnya As'ad ibn Zurarah ketika mau salaman dengan apa? Nabi SAW mau membaiat. Apa kata orang-orang Yathrib yang lain? Ruwaidan, tunggu dulu. Kalau kalian mau ngambil nih si Muhammad berangkat ke Yathrib, fa innahu mufaraqatul Arab. Siap-siap saja kita akan dimusuhi oleh orang-orang apa? Arab semuanya. Kita asing nih. Engkau siap nggak? Wa musibatil amwal, hilang harta kita, habis harta kita. Engkau siap nggak? Kemudian yang ketiga, waqatlil asyraf, orang-orang tokoh-tokoh kita bakal dibunuh. Siap nggak? Kata As'ad ibn Zurarah, ibsut yadaka ya Rasulullah. Ubsut yadaka ya Rasulullah. Bentangkan tangan engkau ya Rasulullah. Kami jabat tangan. Fa innana abna'ul harab. Kami ini anak-anak yang tumbuh di medan perang. Masya Allah. Kami nggak takut. Orang Arab, bangsa Arab musuh kami nggak takut. Kami minoritas nggak takut, kata mereka. Nahnu abna'ul Arab. Kami ini anak-anak apa? Abna'ul harab. Anak-anak yang lahir di medan apa? Perang. Kami sering berperang. Untuk apa kami takut? Akhirnya dibalas lagi. Fa inna suyufa ta'uddukum. Ini pedang-pedang nanti akan nebas kalian. Nggak takut, kata mereka. Nahnu abna'ul harab. Kami ini anak-anak yang lahir di medan apa? Perang. Tahu Pak, konsekuensi dakwah itu jadi apa? Minoritas. Tapi tentu tahu jawaban orang-orang Yathrib, kami siap. Jumlah mereka nggak banyak ketika itu. Jumlah mereka apa? Tidak banyak. Tapi imannya yang kuat. Makanya kalau kita mau berdakwah nih atau di atas jalan dakwah, isbir nafsak ala sunnah. Kata Imam Al-Zawa'i rahimahullah, sabarkan di diri engkau di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqif haitsu waqafal qaum. Dan engkau lihatlah kondisinya. Kita harus berhadapan kadang-kadang dengan kaum kita yang enggak ada masalah sama sekali. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian masya Allah disebutkan orang ghuraba adalah mereka yang hatinya terasing dari kecintaan dunia. Itu harus mengasingkan diri dari kecintaan dunia. Harus. Kadang-kadang kita ini na'udzubillah, ngakunya kita termasuk orang yang terasing, tapi dengan dunia klop banget gitu. Jadi itu serba semua dunia. Na'udzubillah. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Beliau katakan al-gharibu man gharubat nafsuhu 'anil ahwa. Orang yang dikatakan ghuraba, orang yang dikatakan asing, yang jiwanya diasingkan dari hawa nafsu. Jadi nggak semua yang kita pengen kita kalau kita nggak butuh jangan. Jadi dia harus asingkan jiwa dia, hati dia dari apa? Dunia. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Nggak usah jauh-jauh Pak. Orang itu kendaraan ada nggak yang kendaraannya sampai 4, 5? Ada nggak? Ada. Cuman untuk koleksi. Kalau kita memang sudah ngaji termasuk ghuraba, nggak kan kayak gitu sikap kita. Kalau nggak dipakai, kalau dipakai fadhol silakan, nggak apa-apa. Antum butuh ke A ke B kerjaan ya silakan punya 5, kalau memang kebutuhan nggak apa. Tapi sering sekali yang namanya kendaraan kalau sampai 5 tuh cuman parkir dia apa? Garasi, sebagai cuman koleksi. Ini berarti bukan gharib, bukan apa? Ghuraba. Kalau butuh silakan fadhol. Motor antum butuh misalnya 5, fadhol. Tapi kalau nggak dipakai harusnya kita uangkan kasih untuk fakir miskin atau kasih ke orang A, orang B kalau nggak dibutuhkan. Kenapa? Memang ghuraba itu harus seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW ada kuda, ada onta, tapi semua dipakai untuk kaum muslimin. Semua dipakai untuk apa? Kaum muslimin. Bahkan Nabi pun seringnya justru naik keledai. Naik apa? Keledai. Pak, keledai itu kendaraan hewan tunggangan di zaman Nabi yang paling rendah. Yang paling bagus tuh onta sama kuda. Apalagi kalau ontanya onta apa? Merah, bukan warnanya merah loh Pak ya. Ada sebagian jemaah ngomong, Ustadz mana sih onta merah tuh kok warnanya nggak ada yang merah? Nggak akan ada kalau merah kayak di kita. Merah di situ maksudnya coklat apa kemerahan. Antum cek di Google tuh ada warna onta coklat merah. Nah itu dia. Itu bagus Pak. Karena ada coklat tuh warna coklatnya putih terang gitu kan.
warna krim lah istilahnya. Nah ini coklat hitam merah, hai. Itu coklat maksudnya apa? Onta merah. Itu yang terbaik, Pak. Nah yang paling rendah yang sering dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Keledai. Keledai ini yang paling sering mogok. Sikit-sikit kasih makan, sikit-sikit kasih makan. Motor antum sering nggak mogok? Kalau sikit-sikit ganti busi, itulah keledai. Yang tiba-tiba mati ganti apa? Businya. Terus apa? Karburator apa? Anda nggak ngerti lah istilah-istilah itu, ganti. Pokoknya pengapinya masalah lagi sikit-sikit habis bensin atau apa. Masya Allah banyak banget mogoknya. Itu berarti apa? Keledai. Itu keledai. Tapi Nabi sering pakai itu. Jauh Nabi SAW dari dunia. Ini ghuraba. Mali wali dunia. Pak, semua mereka raja-raja, rajanya di Persia, pemimpinnya Romawi, mereka tidurnya di ranjang berlapiskan emas. Nabi pemimpin umat Islam tidurnya di atas apa? Tikar. Pak, nggak usah jauh-jauh deh, jangan di zaman Nabi yang sahabatnya sayang dengan Nabi. Kalau seandainya ini terjadi di kita, antum kalau lihat ustadz antum tidur di atas tikar, apa yang antum kerjakan? Antum beli apa? Spring bed. Ustaz, Masya Allah, antum tidur di tikar Ustaz. Taib, anak kirimkan nanti insya Allah spring bed. Ustaznya ngomong apa? Masya Allah, jazakallah khair, gitu kan? Iya loh Pak, jazakallah khair, Masya Allah, makasih banyak. Kalau Nabi lain cerita. Mali wali dunia. Marah Nabi SAW di hadapan Umar. Umar ini orang kaya, Umar yang mau ngasih tempat yang bagus gitu, yang tempat nyaman untuk tidur. Nabi komentarnya, Nabi langsung bangun, wajah Nabi itu berubah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusan saya dengan dunia? Innama matali. Sesungguhnya permisalan saya di dunia karakibin istadalla tahta syajarah. Saya ini cuman berteduh di atas sebuah pohon untuk rehat sejenak. Untuk apa engkau mewah-mewah di sini? Kata Nabi kita Muhammad SAW, thumma raha wa tarakaha. Habis nih saya bentar lagi akan pergi, tinggalkan kalian. Untuk apa saya sibuk-sibuk di sini, Masya Allah. Makanya Pak Nabi kita Muhammad SAW itu nggak berat untuk tinggalkan dunia. Kalau kita beratnya, Masya Allah Pak, tinggalkan dunia ini. Nggak usah jauh-jauh nih. Ana mau naik sekarang Pak. Antum mau nggak masuk surga kita semua? Mau nggak masuk surga? Mau. Sekarang? Belum. Kenapa? Berat ninggalkan dunia. Karena dunia itu banyak di kita yang belum kita nikmatin. Tapi bagi Nabi SAW, Nabi Pak di akhir hayat yang dikasih pilihan oleh Allah Azza wa Jal, al-baqa ma'a ashabik, engkau itu mau tinggal bersama sahabat engkau, Allah panjangkan umurnya, atau engkau wafat bertemu dengan para malaikat. Nabi langsung tunjuk isyarat ke atas, ar-rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la. Saya mau meninggal, mau jumpa dengan mereka-mereka yang ada di atas. Masya Allah. Apa Nabi mau tinggalkan apa? Emas nggak ada yang diwariskan, perak nggak ada yang diwariskan, harta nggak ada yang diwariskan. Yang kalau Nabi punya harta, maka harta-harta itu wakaf untuk seluruh kaum muslimin. Nabi punya harta, Nabi punya tanah, itu semua wakaf untuk kaum muslimin. Nabi nggak tinggalkan dunia sama sekali untuk warisan. Masya Allah. Ini orang-orang ghuraba. Maka kalau kita sudah ngaji, Pak, kalau tidak ada kebutuhan dengan dunia, jangan kita miliki untuk apa? Bahkan Masya Allah Tabarakar Rahman, apakah Nabi ada satpam rumahnya? Nggak ada. Nabi nggak ada bodyguardnya, Nabi nggak ada satpam rumah. Kita punya rumah, ada nggak satpamnya? Ada. Kenapa? Takut dicuri barang di rumah. Lah Nabi, apa yang mau dicuri? Atau mau nyari apa di rumah Nabi SAW? Makanya salah seorang wanita pernah berkunjung ke rumah Nabi SAW. Apa kata wanita tadi? Falam ajid indahu bawabin. Di rumah Nabi satu pun tidak ada satpamnya. Rumah Nabi nggak ada satpamnya. Kenapa nggak ada satpamnya? Dinar, sekeping dinar ya, emas dinar, sekeping emas. Di rumah Nabi 3 malam nggak keluar, Nabi marah. Keluarkan sekarang. Masya Allah. Kalau tabungan kita berapa jumlahnya? Masya Allah. Nabi sekeping dinar nggak keluar, Nabi marah. Apa yang mau dicuri di rumah Nabi? Makanan pun nggak ada, daging pun nggak ada. Bahkan 2 bulan Nabi nggak pernah makan lauk kecuali makan apa? Buah kurma. Ini nunjukkan Nabi ini jauh dari dunianya. Ini ghurabat. Ini mereka apa? Gharib. Dan ketika kondisi itu, siap nggak kita untuk punya prinsip?
Siap nggak kita punya apa? Prinsip. Karena bertahan di atas jalan dakwah, nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, dan jauh dari dunianya, ini harus punya prinsip. Kalau nggak goyang juga. Nggak usah jauh-jauh. Mereka-mereka yang dulu tinggalkan riba masuk lagi ke kubangan yang sama. Nggak tahan ketika Allah uji dengan ujian ekonomi. Banyak Pak ceritanya. Bahkan ini anak sendiri cerita, masya Allah Ustaz. Ana pernah keluar dari bank ribawi konvensional sebabnya salah seorang. Kata dia, salah seseorang kata dia. Ana keluar nih son, Allah uji ana dengan cobaan ya Allah, saat ekonomi ana tuh berat banget. Tiba-tiba orang yang dakwahin ana, yang ngajak ana, dia balik lagi ke bank konvensional. Dia ajak orang-orang untuk masuk ke bank yang sama. Ana sampai kaget, apa ana ditipu Ustaz, dia katanya. Ustaz tolong nasihatin ana. Ini terjadi di Jakarta Pak. Ikhwan ini itu di Jakarta. Ana Pak sabar, bismillah sabar. Iya Ustaz ini berat banget ujian ana. Sampai katanya keluarga ana sampai cerai. Ana sampai cerai dengan istri ana. Sampai kondisi berat bagi ana sebagainya. Sampai kata dia, afwan Pak ya, sampai pusingnya kepala anak Ustaz, sampai anak kembali minum khamr katanya. Sampai kayak gitu loh Pak. Ini disampaikan oleh dia nih Pak, karena nggak semua orang itu siap Allah jauhkan dia dari apa? Dunia. Umar ibn Khattab, antum tahu Umar ibn Khattab gimana tegasnya Umar? Gimana watak Umar yang tegasnya, masya Allah. Pernah Umar tuh nangis, senangis-nangisnya dipanggil Ibn Abbas. Ketika dipanggil Ibn Abbas, Ibnu Abbas penasaran kenapa ini nangis, masya Allah. Tiba-tiba Ibnu Abbas dipanggil. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Ibnu Abbas, iksimhu fi ma bainakum. Ini emas-emas saya tolong bagikan untuk kalian semua. Jangan tinggalkan emas-emas di rumah sini. Ibnu Abbas pun akhirnya keluar kamarnya Umar. Masih di rumahnya tapi dipisah-pisah. Ini untuk ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini. Itu Ibnu Abbas sudah bagi-bagikan sebagaimana apa amanatnya dari Umar bin Khattab. Ketika lagi bagi-bagikan kayak gitu, tiba-tiba Umar itu mengatakan sambil nangis. Apa kata beliau? Beliau mengatakan mali hadza dzahab. Kenapa emas-emas ini bisa masuk ke rumah saya dengan gampangnya? Sedangkan emas-emas ini tidak pernah masuk ke dalam rumah dua sahabat saya. Maksudnya Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Emas ini jarang ditemui di rumahnya Abu Bakar dan di rumahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang emas ini baik, nggak mungkin dicegat dari dua orang ini. Tapi kenapa nih dimasukkan ke rumah saya? Ya Allah, kata Umar bin Khattab, wa ma dzambi, apa salah saya? Kenapa kau masukkan emas ini dalam rumah saya? Sambil nangis berkali-kali, Pak, masya Allah. Takut Allah Subhanahu wa taala jebloskan Umar bin Khattab dalam apa? Kubangan dunia. Enggak siap Pak semua orang. Tapi orang-orang ghuraba siap mereka. Makanya orang ghuraba asli itu mereka-mereka yang bertahan di atas ekonomi yang sulit. Bahkan Nabi katakan mal faqr akhsha alaikum, aku enggak takut kalian ini miskin. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan kalian ini dibentangkan apa? Dunia. Ghuraba Pak memang miskin aslinya, biasa-biasa aja normal. Kalaupun kaya, dia royal, orang hobi apa? Sedekah. Ini orang-orang ghuraba. Sekarang Pak banyak orang kaya, tapi mayoritasnya apakah mereka sedekah atau disimpan hartanya? Disimpan hartanya. Ghuraba mereka yang hobi sedekah itu ghuraba. Disimpan oleh mereka ke mayoritasnya. Nah, ghuraba seperti ini itu harus punya prinsip yang kuat. Enggak bisa digoda A, digoda B, digoda C, digoda D. Hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang sebuah zaman untuk manusia, as-sabiru fihim 'ala dini, mereka yang sabar berpegang teguh dengan agamanya, kal qabid 'alal jamar, seperti orang yang menggenggam bara api. Berarti Pak, ini amar ma'ruf nahi mungkar butuh enggak yang namanya kesabaran? Butuh. Ekonomi sempit butuh nggak kesabaran? Butuh. Bisa nggak kita punya prinsip? Biasanya nih Pak, na'udzubillah, orang-orang ini nggak sabar dalam masalah ekonomi sempit, istrinya mulai masuk. Kenapa keluar dari bank konvensional? Ibunya juga ngomong, kenapa bang sayang jabatan abang ini udah tinggi. Nak, jabatan kamu udah tinggi, nak, kenapa keluar? Ini godaan syaitan bukan? Syaitan. Ini harus dikuatkan sekuat-kuatnya. Kalau enggak nanti masya Allah akan hilang, akan lepas, akan jauh masya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Orang-orang ghuraba itu adalah mereka-mereka yang punya prinsip yang kuat, nggak bisa digoyang, Pak. Makanya mereka-mereka ini nggak takut dicela manusia. Mereka akan mengatakan al-haq, al-haq. Siapapun nih, kalau memang perlu diruskan, teruskan. Walaupun celaan manusia seabrek-abrek untuk dia, nggak ada masalah. Fadhon. Antum celaan ana, maafkan antum, nggak ada masalah. Yang penting ana jumpa kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang apa? Selamat, sudah selesai. Makanya Masya Allah, kalau kita mau ghuraba, jadi orang yang ghuraba, jangan pernah takut pada celaan manusia. Apa kata Allah tentang orang-orang ghuraba? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak pernah takut dari celaan apa? Manusia. Nabi pernah dicela oleh Ummu Jamil, istrinya siapa? Abu Lahab. Pak, Abu Lahab ini orangnya ganteng ya Masya Allah, istrinya cantik. Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW ini orang ganteng juga, tapi dicela oleh Ummu Jamil. Apa kata Ummu Jamil? Mudhammam abaina wa amrahu qalaina. Si mudhammam, si orang buruk rupa, kami enggan untuk dia, kami enggan sama dia, dan perkara dia kami enggan untuk taati. Jadi Muhammad dipanggil apa? Mudhammam. Muhammad ini orang terpuji. Mudhammam orang yang buruk, jelek akhlaknya, jelek apa? Rupanya. Para sahabat ngomong, kenapa kau enggak membela ya Rasulullah? Bukankah dia mencela engkau? Apa kata Nabi SAW? Yang dicelakan Mudhammam, bukan Muhammad. Dia enggak sebut nama saya. Untuk apa saya apa? Sakit hati. Masya Allah. Yang dicela siapa? Mudhammam. Dia nggak menyebutkan saya. Ya sudah, Pak. Ini Pak, bagaimana Nabi bisa nggak stres untuk menghadapi celaan manusia? Sudah, biarkan saja. Wala yakhafuna laumata laim. Makanya kita ini kalau mau berdakwah, Pak, siapkan aja pasang telinga untuk nggak takut dari celaan manusia. Dan gini, Pak, mungkin antum DKM, kalau antum dimusuhi, antum harus ingat, DKM yang lain pun juga merasakan dengan apa yang antum rasakan. Itu insya Allah lebih tenang antum. Ana selaku sini dai, kapan anda dicela, ana akan katakan ustadz yang lain pun juga sama digitukan. Tenang antum. Antum apa? Semisal kepala rumah tangga, semisal antum cari maisha susah, antum katakan dalam bio antum, orang-orang kepala rumah tangga yang lain pun ada yang lebih berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang buat kita tenang. Maka kita harus apa? Perhatikan. Nah, jadi ala kulal di sini, kalau kita mau menjadi ghuraba, orang yang terus di atas sunnah Nabi kita Muhammad, jangan ambisius terhadap kehormatan dunia. Biasanya orang-orang itu sulit bertahan di jalan dakwah sebabnya ingin dihormati. Contoh, afwan Pak ya, antum jangan tersinggung. Contoh, ustadz pengen dipuji, pengen dihormatin dengan segala kehormatannya. DKM pengen dianggap, pengen didengar, nggak mau dicela. Itu ada nggak yang kayak gitu? Lu ada. Ini nasihat pertama kali ini untuk ana. Jadi jangan ambisius terhadap apa? Kehormatan dunia. Pak, kalau ternyata kita dikritik, diluruskan, nggak ada masalah sama sekali. Jangan merasa kita dihinakan gara-gara hal itu. Ini salah fatal, salah berat. Karena yang kita inginkan adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disampaikan al-haq ya terima. Kadang-kadang nggak nerima. Pak, nggak usah jauh-jauh deh. Suami-suami itu kesel nggak dicerewetin oleh istri? Kesel. Tapi antum kira Nabi nggak pernah cerita oleh istri? Pernah nggak Nabi cerita oleh istri? Oh, pernah. Diceritakan oleh istrinya. Antum tahu cerita yang ajib, Masya Allah. Tapi Nabi nggak pernah pengen, engkau kenapa nggak hormatin saya? Nggak pernah, nggak berlaku bagi Nabi SAW. Jadi hadis ini Pak, hadis Umar bin Khattab, hadis sahih. Jadi Umar bin Khattab itu pernah lagi pusing memikirkan suatu perkara. Jadi hamma alaihil amr, ada perkara besar yang di benaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bingung Umar apa solusinya. Tiba-tiba istrinya kasih masukan. Ketika istrinya kasih masukan, nggak suka Umar bin Khattab. Kenapa engkau masuk dalam perkara saya A, B dan C? Istrinya akhirnya cerewet gitu. Cerewetlah istri, Masya Allah. Umar langsung marah. Ketika Umar marah, istri langsung ngomong,
kenapa engkau nggak mau dicerewetin? Wa inna zaujatin Nabi SAW la yuraji'nahu. Istri-istri Nabi itu banyak yang cerewetin Nabi. Marah Umar. Siapa istri-istri Nabi yang cerewetin Nabi? Apa kata istrinya Umar? Ibnatuka anta Hafsah. Putri engkau si Hafsah itu yang pertama. Masya Allah. Hafsah. Yang apa cerewetin Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian siapa? Aisyah. Kemudian siapa? Ummu Salamah. Berangkat langsung Umar ke rumahnya siapa? Hafsah. Dimarahin Pak si Hafsah. Abi dan Umar bin Khattab. Ya putri dia. Kedua datang ke siapa? Aisyah. Anaknya Abu Bakar dimarahin. Insya Allah. Anaknya Abu Bakar dimarahin oleh siapa? Umar bin Khattab. Gimana engkau nih cerewetin Nabi SAW? Wa innahu la nabiyullah. Dialah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kata panjang. Selesai nasihatin Aisyah, masuklah ke rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah nih, Pak, bukan masih muda, udah apa? Tua Ummu Salamah. Dimarahin sama Umar bin Khattab. Apa kata Ummu Salamah? Kenapa engkau yang cerewetin kami? Cukup bagi kami kalau kami memang butuh untuk dicerewetin. Yang cerewetin kami itu bukan engkau, tapi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu adzina lana dzalik. Dan Nabi izinkan kami untuk berbuat hal itu. Nabi enggak marah ketika kami omongin A, B dan C. Nabi enggak marah sallallahu. Apa kata Umar? Seandainya saya tidak nasihati Ummu Salamah. Karena apa? Ummu Salamah waktu itu sudah apa? Tua. Masya Allah. Dibantah. Berarti Nabi ngasih izin enggak? Masih izin. Apakah Nabi cari kehormatan diri? Enggak kok. Kadang-kadang Pak, kita ini merasa ketika diluruskan kayaknya ada apa? Marah betul. Pokoknya enggak boleh diluruskan. Loh gimana Pak? Kita ini jangan letakkan diri kita di makomnya malaikat. Letakkan diri kita di makomnya apa? Manusia. Jadi pertama kali kita diluruskan. Antum jangan tuduh orang anak gitu. Kita ini Pak, anak. Kita ini bukan orang yang makomnya makom malaikat. Disebutkan insan manusia mahalul khata'i wan nisyan, tempatnya kealpaan dan tempatnya apa? Kelupaan. Wajar manusia. Tapi masalahnya di kita ini aib banget kalau kita dianggap apa? Salah. Harusnya kita ucapkan jazakumullahu khairan, selesai. Makanya Masya Allah yang perlu kita ketahui adalah jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang kehormatannya merasa harus ditinggikan, dipuji dan sebagainya. Itu nggak boleh. Disebutkan Masya Allah oleh Imam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ini, perhatikan Pak, jangan ambisius terhadap kehormatan dia. Beliau katakan al-mu'min fid dunya kal gharib. Orang mukmin di dunia itu seperti orang yang asing, nggak dikenal. Harusnya gitu. Kalau pejabat dihormatin wajar karena banyak yang kenal. Tapi ini kalau gharib, kita nih orang asing yang nggak dikenal oleh orang, udah berarti orang hormatin kita nggak hormatin kita, mau biasa aja. Apa kata beliau? La yujza'u min dhulliha. Dia nggak akan gelisah ketika dihinakan, nggak gelisah, nyantai aja dia. Wala yunafisu fi izziha. Dan dia itu tidak merasa puas ketika dihormatin. Dihormatin dia bilang jangan antum puji-puji kayak gitu. Ketika dihinakan dia nggak merasa apa, kecewa. Itu orang mukmin. Ini kebalikannya. Kapan dipuji disanjung, masya Allah, diam aja dia. Tapi kapan dihina, sakit apa? Hati. Isyhad ya ikhwah. Apa ini masya Allah. Pak, Anda tuh sering di ejek-ejek Wahabi itu sering banget. Mereka tuh nginain Anda tuh sering banget gitu. Mau inboxnya lah, mau apanya. Tapi Ana Pak, awal-awalnya dulu sakit hati. Dulu kayak sakit hati banget, kok Wahabi terus sih gitu kan. Kayak nggak ada yang lain dulu. Tapi Pak sekarang ya Allahu Akbar, kayak normal aja, sudah biasa aja. Jadi makanya Ana sarankan Pak, antum dakwah sekarang, antum nggak usah dengerin apa kata orang. Termasuk sosial media, nggak usah baca komentar. Nggak usah baca apa? Komentar, udah nggak usah. Jadi gini Pak, antum dihinakan pun Masya Allah, ya sudah, memang kita tempatnya orang yang tidak sempurna, selesai. Dipuji, jangan merasa senang Mbak. Antum tahu Syekh bin Baz? Ini gharib betul di zaman kita sekarang, jarang orang kayak gitu. Syekh bin Baz ketika ngisi kajian, akhirnya ada moderator ngomong cerita tentang biografi Syekh bin Baz pertama kali. Beliau kata. Apa kata Syekh bin Baz? Kif. Stop. Jangan lanjutkan. Wahai Syekh, ini mereka mau kenal dengan engkau.
Kif. Jadi Syekh bin Baz tuh nggak mau disebutkan biografinya, disanjung-sanjung tuh nggak mau. Syekh bin Utsaimin juga sama. Coba kita, masya Allah, kapan nggak ada gelar marah betul. Oh enggak. Kapan nggak ada gelar, misalkan kenapa nggak ditaruh gelar sini? Pak, makanya Pak, Anda tuh berusaha sudah. Saya yang penting sampaikan ilmu. Gelar ditaruh nggak ditaruh, Anda tuh jarang pakai gelar Pak. Anda tuh berusaha. Ya untuk apa gelar? Kadang-kadang orang tuh merasa bangga dengan apa? Gelar. Bahkan Pak, kadang-kadang juga nama Anda juga nggak ditaruh juga nggak ada masalah kok. Maksudnya, setahu Anda Pak, video-video kami itu nggak ada nama Anda sudah. Justru nama masjidnya yang ada. Nama apa? Masjidnya, untuk memperkenalkan masjidnya gitu. Orang kenal Anda nggak kenal Anda, biarin dari awal udah kayak gitu konsepnya. Dari awal kayak gitu. Yang penting ilmu ini sampai ke manusia. Orang tuh tahu nama masjidnya, ya udah. Yang penting nama masjid itu tahu. Tapi kalau kita Pak, wallah Pak, nggak usah pakai gelar A, gelar B. Biasanya gelar tuh muncul tuh dari orang, bukan dari bagian dari kami, bukan bagian tim kami, itu dari luar gitu yang pakai gelar. Ustaz, gelar antum apa? Ini kami butuhkan agar orang-orang tuh bisa memiliki kepercayaan. Fadhol antum letakkan aja gelar anak SH gitu. Selesai, letakkan. Tapi wa illa aslinya Pak, antum taruhkan gelar, nggak taruhkan gelar, taruh nama nggak taruh nama, terserah Pak. Yang penting kita sampaikan kepada apa? Manusia. Ada orang, kenapa nama anak nggak ditaruh di sini? Taruh nama di sini, masya Allah, biar orang syahada. Antum tahu, Nabi ngisi kajian, orang Arab Badui datang. Ayyukum Muhammad, mana di antara kalian Muhammad? Digituin, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian Muhammad? Ini orang jarang Pak di sini. Kalau orang Arab Badui masuk di kita, tahu siapa ustadznya? Oh, ini ustadznya di. Tahu, ada namanya pula kan? Kalau memang itu terjadi Pak di zaman Nabi SAW, tahu, oh ini si Muhammad, karena ketika ngisi kajian ada apa? Namanya, tapi nggak pernah ditunjuk, nggak pernah ditampilkan. Ayyukum Muhammad, mana dari kalian Muhammad? Apalagi penampilannya sama penampilan Nabi dengan penampilan Pak kaumnya, nggak ada bedanya, masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman kita sekarang itu orang yang ambisius dunia, kehormatan itu banyak, dan orang yang nggak mau dihormati itu jarang, Pak. Orang yang nggak mau dihormati itu jarang di zaman kita sekarang. Maka orang-orang mukmin di dunia, kata Ibnu Taimiyah, kal gharib. Dia harus merasa asing, nggak perlu dipuji. Dia bukan pejabat, asing aja. La yajza' min dhulliha. Ketika dihinakan dia nggak merasa kecewa. Wala yunafis fi izziyah, dan dia tidak berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan dunia. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian kriteria ghuraba yang lain disebut oleh para ulama, tetap istiqomah di saat kawan-kawannya berubah. Ada nggak orang-orang tuh masa futur? Ada nggak? Oh, ada. Tapi di saat kawan-kawannya futur, dia tetap bertahan di atas, masya Allah. Di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pak, antum tahun berapa kajian? Antum cek berapa kawan-kawan antum udah mulai gugur. Dia tetap istiqomah, Mak. Nggak usah jauh-jauh. Di sini ada nggak bahasa Arab, kelas bahasa Arab? Oh, belum. Yang di Jakarta Utara tapi ada nggak? Ada banyak. Ayo. Banyak nggak yang gugur tengah jalan? Ghuraba, nggak mundur dia. Orang yang asing nggak akan mundur dia. Istiqomah. Karena orang yang istiqomah ini jarang, karena mayoritasnya biasanya bakal gugur. Istilah kami itu terjadi seleksi apa? Alam. Pelan tapi pasti mundur. Ghuraba ini, Pak, dengan kawan-kawannya mundur, nggak berlaku bagi mereka. Makanya kalau ada di zaman Nabi yang murtad, ada Pak beberapa orang murtad, tapi mereka sahabat-sahabat yang lain tetap bertahan, tetap membela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ghuraba, sifat mereka disebutkan qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka katakan Rabb saya adalah Allah, mereka istiqamah terus, Pak. Karena memang setiap amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syarra. Setiap amalan itu ada masa apa? Semangatnya. Dibuka kelas bahasa Arab, masya Allah, yang datang tuh rame, 40 orang 50 orang. Tengoklah 3 bulan, sisa berapa? Dari 40 sisa 4, dari 50 sisa 5, masya Allah. Tapi yang 5 ini bertahan. Antum tahu Pak, masya Allah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini gharib di zaman kita sekarang. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau buka kelas qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih dan juga usul fikih.
Dan pelajaran usul fikih ini ribet, jelimet, capek, males gitu. Usul apa? Fikih. Orang-orang usul ini nggak gampang, Mbak, Masya Allah. Dan termasuk orang yang paten di zaman kita, ustadz-ustadz kita itu termasuk Ustadz Musyaffa. Beliau Masya Allah, beliau ini usuli. Beliau ini memang bidang beliau di usul fikih. Taib. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini usuli, ma'ruf. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah usul fikih itu kuat banget dari gurunya. Dibukalah kelas usul fikih, qawaid fikih. Pak, yang awalnya rame banget, tiba-tiba apa? Hilang, tinggal beliau seorang diri. Syekh Ibnu Utsaimin duduk. Sekali Syekh Ibnu Utsaimin duduk depan Syekh Abdurrahman Sa'di. Besoknya gitu lagi, besok gitu lagi. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Wahai Syekh, saya tidak nyaman dengan engkau. Kalau engkau mau kita berhentikan karena sayang waktu engkau dihabiskan cuma untuk saya seorang diri. Apa kata Syekh Abdurrahman Sa'di? Madama indi talib wahid, selama saya masih punya satu orang murid di hadapan saya, kita harus lanjut. Sampai selesai kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin masih di situ. Makanya dari semua murid Syekh Ibnu Utsaimin yang paling populer, dari seluruh murid Syekh Abdurrahman Sa'di, yang paling populer siapa? Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Saking bahagia Syekh Abdurrahman Sa'di berhasil Syekh Ibnu Utsaimin itu selesaikan kitabnya bersama Syekh Abdurrahman Sa'di, dikasih hadiah apel. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ini apel dimakannya direbus atau langsung makan? Masya Allah. Saking nggak pernah jumpa dengan apel, saking sederhana hidupnya Syekh siapa? Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu Pak, itu baru jagoan gharib itu. Sekarang bahasa Arab tunggulah 3 bulan, insya Allah bukan lagi 3, habis semua orang udah losat, kayaknya nggak berlaku lagi di kita bahasa Arab. Ayo nam sahih. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ini gharib. Mereka terus, karena memang Pak awalnya setiap amal kata Nabi syirrah ada masa semangatnya. Wa inna likulli syirratin fatrah. Tapi di masa semangat ada masa apa? Futur. Maka orang-orang kalau mau terhindar dari futur terus semangat, kata beliau, faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa jatuh hilang semangatnya itu cepat dikembalikan kepada sunnahku, selamat dia. Tapi kalau enggak, maka faqad halak, maka dia akan apa? Akan binasa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Taib. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah keterasingan ahlu sunnah di antara penduduk bumi. Betul-betul dianggap apa? Asing. Makanya setiap orang yang berakidah ahlu sunnah pasti dimusuhi. Yang mereka mentauhidkan Allah tidak berbuat apa? Syirik. Yang mereka pegang sunnah Nabi tidak berbuat apa? Bid'ah. Tengoklah, asing insyaallah. Minimal diomongin, minimal digibain, asing mereka. Makanya disebut kita lihat Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, wa hadza huwal gharibu haqqan. Mereka yang berpegang dengan akidah ahlu sunnah, mereka orang yang paling asing secara hakikat, betul-betul asing. Fa innahu gharibun baina ahlil ard. Mereka adalah orang-orang asing di antara seluruh penduduk bumi. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah itu beberapa kali dicambuk, bahkan dipenjara untuk dibuat asing dakwahnya Ibnu Taimiyah. Di penjara, masuk lagi penjara. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah juga pernah dipenjara. Penjara Syekh Al-Albani rahimahullah itu sama dengan penjara Syekhul Islam Taimiyah, karena sama-sama di Yordan. Meninggalnya juga di Syam. Ibnu Taimiyah meninggal di Syam, di Yordan. Kuburannya pun masih ada gitu. Meninggalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah di penjara. Penjaranya penjara yang sama dengan siapa? Dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, sama. Dipaksa untuk asing. Terus gimana? Sabar. Kita nih Pak Ibnu Taimiyah dicambuk, kita belum dicambuk, disentil doang. Cuman apa? Ya enggak, bukan sentil beneran, cuman ya ecek-ecek aja. Cuman ecek-ecek itu ya remeh aja gitu, cuman main-main gitu. Itu bahasa Medan. Ya, taib. Ala kulli hal itu cuman ini aja, cuman apa? Canda doang kita tuh. Enggak serius. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya kita harus sadar nih Pak, orang-orang beriman bersama Nabi itu enggak banyak jumlahnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman bersama Nabi itu sedikit jumlahnya. Siap gak kita jadi orang sedikit itu? Kalau siap lanjutkan, kalau enggak maka jangan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan fakunu antum min haula'il ghuraba.
Jadilah kalian itu orang-orang yang asing. Jadilah orang-orang asing. Gak apa-apa dianggap asing, Masya Allah. Ya sudah, gak ada masalah. Kita berjalan dalam kondisi akidah-akidah yang benar, murni, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu alam bissawab. Dan Masya Allah disebutkan di sini keterasingan yang paling berat bagi kita ketika kita sudah berjalan di atas dakwah tapi kita utamakan akhirat. Ini agak berat nih, Pak. Makanya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kebanyakan kalian itu dahulukan dunia dibandingkan akhiratnya. Padahal yang jauh lebih baik itu apa, akhi? Akhirat. Bangun rumah harga 400 juta bisa. Kenapa nggak bangun masjid harga 400 juta? Padahal rumah kita bukan di dunia, rumah kita di mana? Akhirat. Kita bangun rumah kita di dunia, rumah kita di akhirat itu dengan cara bangun apa, Mas? Masjid. Kita bangun rumah di dunia, tengoklah lapuk, bisa rusak, yang bangun kan manusia. Dan ingat kita meninggal, kita tinggalkan itu. Tapi kalau masjid, yang bangunkan rumah kita siapa? Allah. Pak, kalau kita bangun rumah atap bocor, ini yang bangunkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah langsung yang bangunkan rumah untuk kita. Sempurna dengan segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanah yang indah, di tempat yang bagus, Masya Allah. Di Jakarta sini adem atau panas? Oh, sekarang adem, Masya Allah. Nah. Sekarang adem, lagi hujan. Pak, di surga itu tanahnya adem, cuacanya adem, rumahnya besar, villa-villa itu antum tahu kan, besar-besar kan, Masya Allah. Itu dibangun oleh Allah Azza wa Jalla. Rugi, wallah rugi, Pak. Tapi apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih dahulukan apa? Dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya Nabi, coba Nabi, yang Nabi bangun itu bukan rumah Nabi, tapi rumah Allah pertama. Sampingnya rumah Aisyah kecil banget. Yang penting bisa nutupin auratnya Aisyah. Rumahnya Hafsah kecil banget. Rumahnya Ummu Salamah kecil. Pak, antum kalau lihat miniatur masjid apa? Nabawi, dan rumah-rumahnya Aisyah, rumahnya Hafsah di samping-sampingnya. Allah, kecil banget, Pak. Buktinya Nabi sholat, Aisyah tidur. Nabi itu nggak muat mau apa? Sujud. Sholatnya di situ, tidurnya di situ, dapurnya pun di situ. Kebayang nggak? Buang hajatnya mereka keluar. Kalau buang hajat mereka apa, keluar ke al-khala namanya, tempat apa? Tempat di luar sana. Kebayang nggak itu, Pak? Masya Allah. Gimana saking kecilnya rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi bangun, Pak, itu masjidnya yang pertama kali. Rumahnya nggak apa-apa, kecil aja. Kalau kita kebalikannya, masjid yang kecil, rumah yang apa? Besar. Masjid cuma dikasih batu bata doang sama beberapa sak semen, tapi tetap itu bermanfaat, aslinya tetap bermanfaat. Tapi kenapa kita nggak balik? Kita dahulukan akhirat sebelum apa? Dunia. Cuman kadang-kadang manusia itu lebih suka yang zahir dibandingkan yang gaib. Makanya pentingnya beriman dengan hal-hal apa? Gaib. Itu harus ada keyakinan di diri kita. Nah, jadi ala kulil kita di dunia ini cuma jadi pengembara doang. Kembara ya sudah, pengembara jalan terus. Pak, ada orang bangun di rest area rumah besar ada? Gak ada. Anda mau bangun rumah di rest area deh. Kalau Anda safar bisa singgah situ, bisa tidur situ. Gak ada, Pak. Wallah nggak ada orang bangun rest area di mana? Bangun rumah di mana? Rest area. Karena tempat persinggahan. Kalau ada orang bangun rumah di rest area, apa kita bilang? Majnun. Ini orang apa? Gila lah. Oh iya, lupa anak. Masya Allah. Anak jam 11 harus berangkat ini. Kita percepat di sini. Pahala apa yang kita dapatkan dari ghuraba? Kita dianggap asing. Afwan Pak ya, kalau nggak terjawab nggak apa ya. Karena ini materinya agak penting sedikit nih Pak. Afwan Pak ya. Nabi SAW katakan, Inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya
Inna min waraikum ayyaman, sesungguhnya di belakang kalian nanti di akhir zaman ada hari-hari, as-sabru fihinna, orang yang sabar ketika itu di hari-hari tersebut, maka dia dapat pahala mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Pahalanya itu seperti pahala kalian dilipat dengan 50 kali. Orang sholat di zaman Nabi dengan orang sholat di zaman kita, pahala kita dilipat gandakan berapa kali? 50 kali. Berarti berat nggak pahalanya? Besar. Para tabi'in sholat dan kita juga sholat, Pak, kita bisa bertahan. Kenapa pahala kok bisa besar banget? Iyalah Pak, nggak usah jauh-jauh deh. Kita ini bisa bertahan di atas iman, di atas sunnah itu, Pak, kita korbankan itu berat banget. Kita nggak pernah jumpa Nabi, kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi kita mau beriman dengan Nabi. Makanya Nabi itu berharap dengan agar jumpa dengan apa? Kita. Apa kata beliau? Waditu law anni laqitu ikhwani, aku berharap jumpa dengan saudara-saudara saya. Siapa mereka? Alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepada saya. Mereka nggak pernah apa? Nggak pernah jumpa. Pak, nggak usah jauh-jauh. Antum berani nggak jual beli online nggak pakai Rekber, nggak pakai rekening bersama? Nggak pakai Shopee, Tokopedia. Itu kan Shopee, Tokopedia Rekber semua tuh, Pak. Dulu tuh sebelum ini Kaskus pakai Rekber kan? Itu dulu nggak pakai itu, Pak. Berani nggak tuh transaksi? Nggak akan berani lah. Kita nggak pernah jumpa dengan dia, jual beli online, kita langsung apa? Transfer ke dia. Takut nggak hilang barang kita? Takut lah. Antum pernah jumpa dengan Nabi? Enggak. Lihat wujud Nabi? Enggak. Kok dengan gampangnya kita mengatakan sami'na wa ta'na? Ini ada yang kita perjuangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim kepada hambanya. Susah di akhir zaman nih, Pak, untuk bertahan. Kita nggak pernah merasakan harta Nabi, kita belum pernah merasakan daging dari Nabi SAW, makan dari Nabi SAW, tapi kita beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan berarti iman kita itu ada perjuangan berat. Ada perjuangan apa? Berat. Makanya dilipat gandakan berapa kali? 50 kali. 50 kali, Pak, Masya Allah. Kalau tabi'in dekat zamannya dengan apa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini udah terlalu jauh, 1400 apa? Tahun. Masih bertahan loh, Pak. Masih bertahan. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini ya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka-mereka yang dianggap apa? Dianggap asing. Dan kecintaan Allah itu untuk mereka. Orang asing, innallaha yuhibbul abdul khafi. Allah tuh suka hamba-hamba yang menyembunyikan amalnya. Orang-orang gharib nih, Pak, gitu-gitu kadang-kadang. Belajar ya belajar, nggak dianggap orang, nggak dianggap orang, tapi terus menuntut ilmu. Maka Allah apa? Cintai orang-orang seperti itu. Tapi bahkan disebutkan, Pak, Masya Allah, orang-orang asing dia akan tenang bersama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan orang-orang ghuraba, kenapa dia bisa bertahan kuat imannya di dalam jalan hijrah? Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, fil qalbi wahsyah. Di hati manusia pasti ada rasa kegundahan, risau itu pasti ada. La yuziluha illal unsu billah. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa khawatir di hati kita kecuali ketika kita merasa tenang kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Jadi orang-orang ghuraba yang serius. Pak, dengan cobaan-cobaan yang ada, ternyata masih kita bisa berjalan atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu karena kita merasa tenang. Merasa tenang dengan Nabi kita, merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada masalah, Pak. Ini pahala dari Allah Azza wa Jalla. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ana dan juga dari para ulama untuk diri ana pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin, lihat, Pak, Masya Allah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khaira. Kalian berwasiatlah dengan kebaikan sesama kalian kepada ahlu sunnah wal jamaah. Fa innakum ghuraba, karena kalian itu sama-sama asing. Sama-sama apa? Asing. Tapi bukan berarti tidak boleh meluruskan. Ingat, semua manusia pasti apa? Salah. Luruskan, tapi dengan cara lemah lembut. Jangan salah sedikit langsung tahdzir. Salah luruskan, tapi jangan sampai hilang semua kebaikannya. Pak, istausu, wasiatkan, kata Sufyan Ats-Tsauri, bi ahli sunnah, kalian sama ahlu sunnah, rifqan, untuk lemah lembut. Fa innakum ghuraba,
kalian nih asing. Kalau sama-sama asing pecah lagi, oh makin asing. Pecah lagi, masih makin asing. Pecah lagi, makin asing. Masya Allah. Udah jangan sampai kita tuh bertikai. Tapi jangan sampai Pak, gara-gara itu tidak ada apa sikap untuk meluruskan. Ini salah juga. Ya luruskan aja. Tapi dengan cara yang paling apa? Yang paling baik. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Pak, antum tahu? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Ahmad punya mazhab sendiri, padahal muridnya Imam Syafi'i. Nggak ngekor, berarti Imam Ahmad tahu nggak semua apa yang di Syafi'i itu benar. Ini kadang-kadang kita semua ngekor gitu. Pokoknya apa kata Ustadz Ani itu yang benar. Yuh, Imam Ahmad pernah nggak salah? Ya pernah lah. Tapi diluruskan oleh murid-murid Imam Ahmad. Imam Syafi'i pernah nggak salah? Pernah salah, diluruskan Imam Ahmad. Imam Malik pernah nggak salah? Pernah, maka diluruskan Imam Syafi'i. Makanya mazhab Imam Malik beda nggak dengan mazhab Imam Syafi'i? Yo beda. Mazhab Imam Syafi'i beda nggak dengan mazhab Imam Ahmad? Beda. Padahal mereka satu perguruan gitu loh. Ini nunjukkan bahwasanya kritik itu boleh. Meluruskan tuh harus, tapi tidak boleh mencela. Rifqan, lembutlah, luruskan aja sudah, luruskan. Dan pun kalau seandainya kita kondisi yang mendapati mereka mencela kita, balaslah dengan pura-pura tidak tahu. Itu selamat. Pura-pura tidak apa? Tahu. Mereka ngomongin kita pura-pura enggak tahu. Ini kata Allah SWT, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita diajak ngomong gitu ya oleh orang-orang jahil, dicela kita, dimaki kita, qalu salama, assalamualaikum. Mana nggak bisa tanggapin antum sudah biarkan mereka ngomong apa di komentar, ngomong apa di WhatsApp, ngomong apa di inbox atau di DM, terserah. Qalu salaman sudah, nggak usah ditanggapin. Kemudian kita harus hati-hati dengan jeratan mayoritas. Nah ini hati-hati Pak, antum ahlus sunnah wal jamaah, hati-hati dengan jeratan mayoritas. Karena banyak sekali orang-orang ini tertipu dengan jumlah yang mayoritas. Tolong jaga. Kalau kita patokan itu banyak-banyakan, apa kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian taati orang-orang yang paling banyak di atas muka bumi, ujung-ujungnya mereka yang akan menyimpangkan kita dari jalan siapa? Allah. Bisa geser kita loh Pak. Yang awal lurus-lurus saja, cuman karena kita ikutin mayoritas, kita bisa tergeser. Bisa tergeser Pak, pola hidup kita, pola pikir kita bisa tergeser. Kayak dulu dia nggak gitu deh, tapi bisa tergeser karena ngikutin pola orang apa? Mayoritas. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu hati-hati dari jeratan apa? Mayoritas. Dan minta pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kelompok kita yang sedikit. Ini sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau katakan, ya ahla sunnah tarafaku rahimakumullah, kata beliau. Kata Hasan Al-Basri, ya ahla sunnah, wahai ahlu sunnah, tarafaku, saling lembutlah kalian. Ketika meluruskan, lembutlah kalian. Semua harus lembut. Rahimakumullah, semoga Allah rahmati kalian semua. Masya Allah. Ini doa Hasan Al-Basri untuk ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Pak, kita doakan semua ustadz-ustadz kita. Kita doakan semua apa? Mereka ini semua kita doakan. Jamaahnya kita doakan, DKM kita doakan, ustadz kita doakan. Rahimakumullah. Ini sebagaimana ucapan Abah Hasan Al-Basri, mudah untuk apa? Mendoakan sesama kita. Dan kita harus sabar. Mereka ustadz ini saleh, DKM-nya saleh, jamaahnya saleh. Pak, duduk dengan orang sabar, duduk dengan orang saleh itu harus butuh kesabaran. Antum tahu Pak, Masya Allah, kadang-kadang kita duduk dengan ustadz, kita sakit hati. Kenapa? Ekspektasi kita ustadz tuh kayak malaikat. Kita duduk dengan orang-orang soleh dari DKM-nya, kita sakit hati. Seakan-akan ekspektasi kita tuh DKM apa? Malaikat. Jamaah juga sama. Ana kira ana duduk di majelis ilmu, adab mereka baik-baik, rupanya jauh dari kata baik. Masya Allah. Sakit hati kawan si kok ini kan, Masya Allah. Sakit hati kawan satu kita ini, Masya Allah. Itu jangan Pak. Duduk dengan orang soleh memang harus sabar, kata Allah. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Engkau harus sabar duduk dengan orang-orang soleh
yang mereka doa terus kepada Allah di siang hari, di pagi hari, di malam hari, sibuk dengan apa? Dakwah, kajian, doa. Sabar, karena kadang-kadang kita duduk mereka bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ekspektasi kita mereka ini apa? Malah malaikat. Nggak mungkin dia ini bermuka masam, nggak mungkin dia ini diamkan. Pak, jangan letakkan mereka itu malaikat. Jadi apa? Sabar. Ummahat apalagi, kalau umat jangan tanya, karena biasanya bukan laki-laki yang sakit hati. Siapa? Umat. Belum apa-apa sakit hati Ustaz. Awal masuk hijrah, mungkin pakaiannya belum pakaian hitam, belum pakai cadar gitu kan, masih modis mungkin. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ditengok, Masya Allah. Siapa ini? Ikhwan kajian pakai jeans mungkin kan, ditengok, Masya Allah. Tarafaku, lembut-lembut kita, Masya Allah. Dan orang itu jangan berharap ekspektasi kita tuh kayak malaikat, mereka jangan. Makanya apa? Sabar, insya Allah bertahan. Ini anak nasihatin itu antum-antum yang baru hijrah. Kalau ada yang baru hijrah loh ya, anak nasihatin, Pak sabar antum sudah. Bu sabar, bu sabar. Karena memang kata Allah, duduk bersama orang-orang soleh itu butuh apa? Sabar. Karena kita nganggap tuh kayaknya semuanya malaikat aja. Enggak. Kita harus apa? Butuh kesabaran. Kemudian yang muhasabah yang berikutnya yang ana perlu ketahui, yang ana perlu sampaikan dan perlu kita ketahui adalah kita ini di sini cuma tempat persinggahan. Kita bakal meninggal, Pak. Rumah yang kita bangun nggak manfaat untuk kita setelah kita meninggal. Mobil kita juga nggak bermanfaat, kita bakal tinggalkan. Uang di rekening kita juga nggak bakal kita bawa. Yang kita bawa cuma apa yang sudah kita keluarkan dari amal saleh. Renungi, Pak, untuk apa kita hidup di sini? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kita ini posisi orang yang seakan-akan orang apa? Asing, jalan terus kita nih. Dan waktu itu akan ada masa safar itu selesai. Dan kita masuk masa safar fase yang kedua, yang jauh lebih apa? Panjang. Alam apa? Barzakh. Itu yang paling panjang. Nanti kalau sudah masuk surga, itu adalah masa kita sudah mukim. Mukim di mana? Surga yang Allah Azza wa Jalla. Enggak berlaku lagi safar. Tapi safar nih panjang banget, Pak. Di dunia panjang, apalagi di alam barzakh. Antum tahu, Pak? 1400 tahun yang lalu dari zaman sahabat Nabi SAW sampai zaman kita sekarang nih, mereka 1400 tahun masih di alam barzakh, masih safar mereka. Tapi di situ nggak lagi bisa beramal. Sudah bisa merasakan nikmatnya alam kubur atau adabnya alam kubur. Sudah. Tapi mereka masih safar itu. Nanti lebih panjang lagi ketika yaumul mahsyar. Hari apa? Mahsyar, yaumul hisab, ketika dihisab semua oleh Allah Azza wa Jalla. Itu lebih panjang lagi, Pak. Karena dihisab tuh satu orang per orang. Semua akan datang furoda masing-masing di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan hisabnya Allah tuh nggak gampang, Pak. Per detik dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi umur antum 60 tahun dihisab oleh Allah seperti itu. Engkau bermaksiat dari waktu sekian sampai waktu sekian, itu detail banget oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah apa? Syaitan. Ahlus sunnah tuh waktu kita nggak lama, insyaallah sebentar. Maka kita persiapkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sampai kita mengikuti apa? Mengikuti syaitan. Dan ingat, setiap muslim yang taat Allah akan lebihkan dibandingkan muslim yang bermaksiat. Dan muslim yang bermaksiat akan Allah lebihkan dibandingkan orang kafir yang apa? Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Masing-masing tingkatan itu akan kita dapatkan. Allah firmankan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Mustahil kami jadikan orang muslim yang taat seperti orang yang mujrim, orang yang tukang maksiat. Antum rajin kajian di sini, Allah akan tinggikan. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, hadir di kajian dan sebagainya, nuntut ilmu kita, belajar kita, salat kita, sedekah kita, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Dan ingat, cukup bagi kita Allah sebagai pelindung. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bikafin 'abda. Tidakkah cukup Allah itu sebagai pelindung bagi kita? Udah cukup. Kita nggak usah perlu backingan A, backingan B, backingan C. Sebenarnya cukup bagi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ana mau tekankan, kalau kita mau di atas jalan ghuraba, mau memperbaiki umat, perbaikin umat dengan metode orang-orang salaf zaman dahulu. Antum jangan rubah umat dengan metode zaman kita sekarang. Rubah umat dengan metode zaman awal, dengan cara para ulama salaf kita zaman dahulu. Disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidaklah baik
umat di akhir zaman kecuali dengan cara orang-orang awal itu bisa selamat. Jadi jangan sampai kita rubah metode sholat kita, metode nuntut ilmu kita jauhin dari orang-orang ulama salaf kita zaman dahulu. Sebagaimana mereka nuntut ilmu, seperti itu pula kita. Jangan dirubah, jangan dirubah. Perbaikin umat dengan metode awal. Zaman salaf zaman dahulu tegas, kita juga tegas. Zaman dahulu mereka al-haq al-haq, kita juga sama al-haq ya haq, batil ya batil. Zaman dahulu mereka semangat belajar, kita juga harus tekankan umat juga semangat belajar. Karena sekarang ini banyak sekarang kondisi orang-orang tuh ingin merubah umat tapi dengan cara masing-masing. Sekarang ini zaman akan semakin berubah. Dan termasuk ya Masya Allah yang kita sayangkan, banyak orang-orang yang terhalangi dari nuntut ilmu. Mereka mau merubah diri mereka sendiri, terhalangi gara-gara nggak memiliki apa? Fulus. Ini terjadi Masya Allah. Kita kalau mau memperbaiki umat Islam, perbaikilah umat Islam sebagaimana zaman dahulu. Nabi nggak ada gap sama sekali, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi marah betul kalau ada umat yang dihalangi dari Nabi kita SAW. Nabi marah betul SAW. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ketika di padang mahsyar, Nabi tunggu umatnya di telaga beliau Al-Haud. Tiba-tiba umat Nabi yang Nabi kenal dihalangi oleh para malaikat. Nabi kecewa. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, itu umatku, umatku, jangan dihalangin. Para malaikat pun mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu apa yang dia kerjakan setelah kau meninggal. Mereka buat ibadah-ibadah yang baru. Ketika Nabi tahu kondisi itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasuhqan, suhqan. Jauhin mereka, jauhin mereka. Nabi enggak ridho, sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini pemisah itu ketika mereka jauh dari sunnah Nabi SAW. Nabi gaet coba Abu Hurairah, Masya Allah, orang-orang miskinnya di zaman Nabi SAW yang nampung Nabi kita SAW. Di mana Ashabus Suffah. Apa yang Nabi makan, Nabi kasih untuk mereka. Mereka Masya Allah, apa kabarnya kalau Nabi masih hidup? Ada umatnya nggak bisa dengar apa? Dengar hadis. Apa kabarnya kalau Nabi masih hidup? Umatnya nggak bisa dengar Al-Quran Al-Karim. Sebabnya nggak ada apa? Fulus. Wallahil azim, kita semua akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal. Semuanya, ana wala antum, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi kita Muhammad SAW. Suatu saat ya ikhwah, kita akan meninggal. Apa kabar anak kita nggak bisa belajar gara-gara nggak punya fulus? Makanya kalau antum dapat anak-anak yatim, sekolahkan mereka, masukkan ke pondok pesantren. Karena mereka banyak nggak bisa belajar gara-gara nggak punya apa? Fulus. Ini kalau Masya Allah ya, Nabi SAW itu sampai ngutus Mus'ab ibn Umair, laki-laki yang memiliki kekayaan, memiliki kemapanan, keluarga yang kaya. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dikerjakan oleh Mus'ab ibn Umair? Ditinggalkan semua dunianya. Yang penting mereka bisa dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab berangkat bersama orang-orang Yathrib, mendakwakan orang-orang yang ada di Madinah. Dia tinggalkan semua kekayaan itu, Pak, Masya Allah. Dikorbankan semua hartanya, tidak mencari harta dari situ. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kabarnya Mus'ab ibn Umair kalau hidup di zaman kita sekarang? Apa kabarnya Abu Hurairah kalau hidup di zaman kita sekarang? Abu Hurairah punya orang miskin, tapi Abu Hurairah punya banyak murid. Abu Hurairah tahu posisi itu. Kalau kita mau memperbaiki umat, perbaiki hati kita. Perbaiki umat dengan cara orang-orang zaman terdahulu memperbaiki umatnya. Makanya apa disebutkan oleh Imam Malik, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwaluha. Enggak akan bisa baik kondisi umat akhir zaman kecuali dengan cara baiknya umat apa? Yang awal, salaf zaman dahulu. Coba lihat bagaimana mereka, Pak, Masya Allah. Makanya kita ini kadang-kadang termasuk harus muhasabah diri, Pak. Apakah kita sudah sesuai dengan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah keikhlasan kita sudah sebagaimana sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Itu semua akan ditanyakan, Pak, Masya Allah. Kadang-kadang kita selaku dai enggak ikhlas, dihinakan sedikit kita baper. Kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu semua. Wallahi akan ditanyakan, Pak, Masya Allah. Belum apa-apa udah benci sama umat Islam, belum apa-apa udah benci dengan kaumnya. Pak, kalau antum mau perbaiki umat jangan baperan. Termasuk anak ini nasihat untuk anak, jangan, wallahi jangan baperan.
Nabi bisa berhasil memperbaiki umat itu dengan cara nggak baperan. Berarti jangan apa? Baperan. Dimusuhin kaumnya, dimusuhin masyarakatnya, tiba-tiba langsung apa? Mundur. Lah, jangan seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Muhasabah diri kita, perbaiki umat sebagaimana umat terdahulu apa? Diperbaiki. Itu yang dapat Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah jam 11. Anda sedikit sampaikan di sini beberapa pertanyaan. Afwan, Anda baca sedikit ya. Afwan Ustaz, Anda ingin tanya bagaimana cara untuk menahan diri dari sebutan agamanya beda? Hah? Karena dari keluarga sampai dengan lingkungan masih ngaji yang bukan sunnah. Karena anak yang tidak pernah ikut pengajian ibu-ibu yasinan hidup malam Jumat. Syukran Ustaz. Oh, dibilang agamanya beda gara-gara gak ikut yasinan. Allah. Kan ngeri kan Mbak? Udah sabar aja. Sabar. Untuk apa kita marah? Makanya anak katakan Pak, taghaful, tajahul itu penting. Pura-pura tidak tahu, udah pura-pura nggak tahu. Makanya anak katakan nggak usah kepo apa kata orang. Orang ini gibain apa tentang anak, nggak usah tahu. Komentar, kalau antum nggak tahan dengan komentar orang, ada nggak sekarang fitur matikan komentar? Fitur blokir orang? Ada, pakailah. Kalau antum nggak tahan, tapi kesaran anak belajarlah untuk tahan komentar orang gitu. Coba belajar mental gitu. Biarin aja komentar mereka ngomong apa, celah A, celah B, biarin aja. Inti insya Allah subhanahu wa ta'ala jiwa kita akan siap Pak atas apa? Hinaan orang ataupun ejekan manusia. Jadi cara yang paling tepat ana rasa itu taghaful, tajahul. Apa kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita itu diajak komunikasi oleh orang jahil dengan bahasa-bahasa yang buruk, ini kan ini beda agama nih karena enggak yasinan kan gitu. Ya udah, qalu salama, sudah ucapkan salam. Dan ana mau tekankan, Nabi pernah enggak sakit hati juga? Pernah. Nabi pernah sakit hati? Pernah. Tapi apa solusinya? Allah kasih solusi. Allah firmankan, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, kami tahu betul hati engkau tuh sakit atas apa yang mereka ucapkan. Apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Perbanyak tasbih, tahmid. Kemudian apa kata Allah SWT? Jadilah orang yang banyak sujud. Maksudnya banyak apa? Salat. Wa'bud rabbak, dan fokuslah ibadah sampai datang kematian. Berarti intinya fokus ibadah saja. Fokus apa? Ibadah. Gak usah fokus ke mereka. Fokus tuh diri kita. Bisa gak kita ini terus istiqomah? Udah. Jangan pikirkan orang. Fokus tetap apa? Ibadah. Kenapa? Karena disebutkan Pak dalam Al-Quran Al-Karim, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Uruslah diri kalian sendiri. Orang-orang yang menyimpang tidak akan bisa membinasakan kalian selama kalian itu di atas jalan hidayah. Itu kata Allah. Jadi selama kita di atas hidayah Allah, kita gak akan apa? Binasa. Intinya tajahul, taghaful. Urus diri kita sendiri, fokus ibadah. Ustaz susah banget. Ana sama antum. Kita ini sama. Prosesnya yang beda. Karena mungkin ini baru pertama kali kan kayak gitu. Ustadznya itu udah sering kali lah. Dan apa yang ana rasakan, ustadz kibar zaman dahulu juga udah rasakan. Bahkan dibawa parang, dibawa golok gitu. Masya Allah. Bahkan dibakar rumah pun ada Pak. Masya Allah. Ustadz dibakar rumahnya ada. Alhamdulillah rumah ana gak pernah kebakaran. Alhamdulillah. Itu ada Pak sampai kayak gitu. Berat memang ujian. Cuman ya sudah, sabar aja. Tajahul, taghaful. Salam Pak Ustadz, di lingkungan dalam kerja saya ada beberapa teman yang menjauhi saya dikarenakan ajaran saya tidak sepaham dan saya dijauhin, dan bagaimana sikap saya di hadapan teman ruang kerja saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di tempat kerja saya seperti orang asing. Apakah saya termasuk orang asing? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Na'am, gak ada masalah. Dijauhin karena gak sepahaman, tidak ada masalah. Tadi yang anak katakan, hati itu dikebalkan tadi. Fokus kita beribadah kepada siapa? Allah. Terus Pak, jangan kita balas keburukan dengan keburukan, gak usah. Ucapkan salam aja sudah. Nanti dia muak juga. Ini gak ampun-ampun juga orang ini ya. Dicela, dimaki, diaba. Akhirnya mereka pun bosan, muak sama apa perbuatan mereka sendiri. Akhirnya tahu. Dan gak usah gibain Pak, ana sarankan gak usah gibain. Antum gibain, nanti yang antum ajak orang untuk gibain, dia kan ngomong kemana-mana tuh, nanti jadi api sendiri.
Udah diem aja, pura-pura nggak tahu. Antum didiamin, perasaan ini nggak usah antum carikan ke A, ke B, ke C. Pak Fulan tuh ngomongin ana, nggak usah. Nanti meledak suatu saat. Coba belajar untuk diam, nggak usah. Pak Fulan, Pak Alan ngusin ana, nggak usah. Udah simpen aja. Nampak di antum dia diamin antum, biarin. Biasanya Pak, itu akan semakin terjadi pertikaian ketika kita omongin secara identitas. Pak Fulan, Pak Alan digibain, nah sudah habis. Insya Allah susah untuk apa? Islah. Tapi kalau kita santai, kalem, insya Allah itu lebih apa? Lebih selamat untuk kita. Salam, izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat kita agar istiqomah tadi? Hadis Nabi kita SAW itu ada masa-masa semangat untuk beramal, tapi ada masa-masa apa? Futur. Saran ana yang paling tepat hadis Nabi SAW, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Antum kajian, oke kajian nih dari jam berapa sekarang? Jam 9:30 tadi sampai jam 9:30. Oke selesai. Tapi berkesinambungan. Jangan antum kajian sepekan sekali 3 jam, besok nggak kajian. Jangan. Ini ada nggak kajian rutin di sini? Ada kan ya harusnya ya? Ada. Kajian rutin ikut, nggak apa-apa. Badal maghrib ke isya, badal maghrib ke isya, badal maghrib ke isya, nggak ada masalah. Tapi yang penting apa? Rutin. Itu yang paling mudah untuk buat kita istiqomah. Amalan apa yang sebaiknya dilakukan untuk orang yang sudah lansia? Hati. Ana sarankan hati yang paling besar. Disebutkan Masya Allah, karena orang tua ini kadang-kadang fisiknya udah mulai lemah kan. Tapi ada yang paling manfaat untuk orang yang sudah tua, yang termasuk yang muda juga sama. Itu apa? Hati. Kalaulah hati kita. Kalau fisik sekarang udah banyak tertinggal, orang banyak nggak bisa umroh, nggak bisa haji karena sudah harus pakai kursi roda, takut nyusahin dan sebagainya kan gitu kan. Tapi hati, pernah Nabi SAW mengatakan, yadkhulu alaikum min hadzal bab rajulun min ahli jannah, akan masuk untuk kalian nih seseorang penduduk apa? Surga. Muncul seseorang, oh fulan. Besoknya gitu lagi, yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah, akan muncul untuk kalian dari pintu itu orang masuk surga. Orang yang sama sampai 3 kali. Abdullah bin Amr bin As penasaran, ini apa sih amal orang ini sampai 3 kali Nabi jamin dia masuk apa? Surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As bertamu 3 hari 3 malam bertamu. Ternyata didapatin sholatnya nggak banyak, cuma sholat wajib, sedekahnya nggak banyak, puasanya nggak sering. Selama 3 hari itu nggak puasa, nggak ada sama sekali kondisinya. Bingung apa amal orang ini gitu loh. Ternyata dia tertanya, wahai fulan, engkau saya dengar termasuk penduduk surga dari Nabi SAW, dan Nabi jamin 3 kali. Amal apa yang kau kerjakan? Karena aku nggak lihat amal engkau terlalu besar. Apa kata dia? Illa ma ra'ait. Aku bukan siapa-siapa kecuali apa yang kau lihat. Merasa kecewa Abdullah bin Amr bin As, ternyata nggak dapat apa-apa. Ketika mau pulang, Abdullah bin Amr bin As mau keluar rumah, dipanggil Abdullah bin Amr bin As. Wahai Abdullah, sini kau. Amal saya memang kayak gini. Tapi kata beliau, saya setiap malam saya bersihkan hati saya dari membenci kaum muslimin. Al-ghish, saya nggak suka melakukan kecurangan untuk kaum muslimin. Al-hikad, kebencian nggak ada sama sekali. Jadi hatinya dibersihkan oleh dia setiap apa? Malam. Kalau dia benci sama fulan di siang hari, dia bersihkan di malam hari, dia maafkan, dia minta maaf di malam itu. Masya Allah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Hadzalladzi la nutiquhu. Ini yang kita nggak mampu. Ya wajar Pak. Sekarang ada nggak orang yang nggak pernah membenci orang satu pun? Susah Pak kayaknya. Kayaknya nampaknya apa? Susah. Minimal satu orang tuh benci satu orang gitu. Tapi dia sama sekali nggak ada yang dia benci. Berarti amalan apa? Hati. Makanya apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak akan bermanfaat harta ataupun anak kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang apa? Selamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang istiqamah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas pemahaman salaful ummah, dan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jumpa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, yang benar datang dari Allah azza wajalla, yang salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.